Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pagi menjelang siang kayaknya nih. Oke. Apakah jelas suara saya? Jelas dok, terdengar dok. Mungkin hari ini yang dikasih temanya luas sekali ya. Jadi saya mencoba mengkerucutkan, saya mencoba bikin sharingnya nutrition therapy in hypertension. Cuman ini seiring banyaknya pasien yang datang ini hipertensinya terkait karena resisten insulin, maka saya mengambilnya terkait sama obesitinya ya. Nah, ternyata memang kaitan obesitas sebagai salah satu penyebab hipertensi ini memang sudah diketahui sudah ada penelitian dari tahun 1967 di studi Framingham. Studi Framingham ini kan besar banget ya ininya, subjek penelitiannya, di mana ternyata 78% dari hipertensi pada laki-laki dan 65% dari hipertensi pada wanita ini terkait sama obesity dan overweight. Jadi bukan cuma di obesity overweight, artinya di sini body fat mass-nya sudah ada kelebihan ya. Nah, dan ternyata dengan 5% adanya peningkatan body weight, cuman ini kan penelitiannya tidak melihat komposisi tubuh. Apakah body weight-nya ini terkait yang mana, komponen yang mana yang meningkat? Karena komponen body weight kan banyak. Apakah di lemaknya atau fat free mass-nya ini tidak dicantumkan. Tapi di sini secara umum peningkatan 5% dari berat badan ini menyebabkan kenaikan dari insidensi hipertensi sebanyak 20-30%. Nah, pada tahun 2019 dulu kali ya, 2019 di Indonesia sendiri eh, ada penelitian yang menyatakan bahwa memang ada kaitan antara BMI dengan hipertensi setelah 14 tahun dilakukan follow up. Misalnya tahun penelitiannya itu pada tahun 2019 sebelumnya dia mengambil ke belakang 14 tahun sebelumnya orang-orang ini dilihat belum terkena hipertensi tapi BMI-nya udah tinggi nih, udah di atas 27. Nah, ternyata setelah 14 tahun kemudian dilihat lagi bahwa mereka yang BMI yang cenderung lebih tinggi ini menderita hipertensi. Nah, pada tahun 2023, Rumaisah juga ini ngelihat di Indonesia juga terkait komponen mana nih penyebab obesity yang mana nih yang terkait sama hipertensi. Ada beberapa grup di sini, ada general obesity. General obesity ini adalah BMI yang lebih dari 25 dengan ya BMI-nya lebih dari 25 dan abdominal obesity ini dilihat dari W-shape lingkar perut ya, dari lingkar perut. Ini pada wanita lebih dari 80 dan pada pria lebih dari 90, tapi BMI-nya masih di bawah 25. Sedangkan kombinasi obesity pada BMI yang lebih dari 25 dan lingkar perutnya pada wanita lebih dari 80 dan pada pria lebih dari 90, ternyata hipertensi yang paling banyak prevalensinya adalah yang kombinasi, di mana BMI-nya lebih dari 25, obesitas secara BMI dan adanya peningkatan lingkar perut di sini. Nah, ini lingkar perut ini terutama terkait sama visceral fat-nya ya, yang sebagai penyebab utama hipertensinya. Nah, kenapa seperti ini? Ada beberapa mekanisme memang obesity terkait hipertensi ini. Pertama, karena secara mekanik lemaknya yang di visceral ini menekan saluran nafas, menekan kidney yang mengaktifkan sistem saraf simpatiknya sehingga terjadi reabsorpsi natriumnya lebih tinggi dan cairannya artinya lebih tinggi ya. Nah, sedangkan secara metabolik di sini adalah lebih terkait ke insulin resisten, glukos intoleran sama dislipidemi yang menyebabkan aktivasi dari sistem SNS aktivasinya ya. Nah, oke. Banyak banget nih dietary pattern untuk mencegah dan men-treat hipertensi ini. Banyak ada yang diet, balance diet, Mediterranean, banyak sekali. Tapi memang ujung-ujungnya memang harus dilakukan weight loss nih. Pertama kali pada pasien yang hipertensi yang rata-rata datang ini dengan kelebihan
lemak, persentase lemak, bukan berarti dia harus BMI-nya besar ya, tapi memang persentase lemaknya yang besar. Jadi memang weight loss-nya harus dilakukan dulu nih di terapi. Kita mau pakai apapun, yang penting kita di sini dilakukan defisit kalori, pembatasan kalori dengan tujuan untuk menurunkan massa lemak, terutama lemak organ dalamnya, visceral fat-nya. Nah, ini banyak sekali penelitian yang melihat kenaikan BMI dengan BMI-nya meningkat dengan sistolik sama diastolik blood pressure-nya. Jadi semakin tinggi BMI, ternyata terjadi peningkatan sistolik sama diastolik tekanan darahnya ya. Nah, ternyata setelah banyak penelitian juga yang melihat bahwa weight loss 4 kilo aja nih, dia nggak ngelihat juga apakah ini persentase lemaknya atau fat free mass-nya yang hilang, tapi dia secara umum melihat weight loss sebanyak 4 kilo, ini dapat menurunkan tekanan darah sebanyak 4 dan sampai 4 pada 4 mm Hg pada sistoliknya dan diastoliknya 3 mm Hg. Ada penelitian lain juga yang menyebutkan bahwa setiap penurunan berat badan 1 kilo ini menurunkan 1 mm Hg untuk tekanan darah sistolik dan diastolik. Mengapa demikian? Karena dengan weight loss ini harapannya adalah hilangnya dengan visceral fat. Dengan visceral fatnya menurun, artinya resisten insulinnya lebih baik. Dengan resisten insulinnya lebih baik, terjadi penurunan volume ekstraseluler waternya, sehingga terjadi penurunan kardiak output dan harapannya dapat menurunkan tekanan darah di sini. Nah, ini banyak banget nih ada satu jurnal yang merangkum beberapa diet nih terkait untuk penurunan berat badannya sama efeknya terhadap insulin dan efeknya terhadap tekanan darah. Yang mungkin bermakna adalah low karbohidrat di sini lebih untuk penurunan berat badan dan sistolik sama untuk tekanan darahnya juga lebih bagus. Kemudian yang intermittent fasting enggak nih, tidak terlihat ya. Intermittent intermittent fasting enggak terlihat di sini untuk penurunan sistolik sama diastolik. Mediterranean yang optimal adalah Mediterranean, DASH diet, vegetarian juga nggak terlalu ya, ya bisa, cuman nggak yang optimal banget vegetarian ini untuk menurunkan tekanan darah. Jadi kita bisa ambil mungkin kalau tipe diet kita bisa pakai mau menerapkan DASH diet, Mediterranean atau balance diet atau low carb ini ya silahkan. Yang penting nanti defisit kalorinya energi per harinya ini yang harus dipertimbangkan dan kualitas makannya ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini yang memang efeknya yang optimal di Mediterranean diet. Mediterranean diet ini dia lebih mengutamakan yang raw food ya, raw food, low GI, terus ada peningkatan MUFA-nya di sini. Low carb diet, kalau low carb diet mungkin kita tidak bisa pakai untuk yang ada secara terus-menerus karena konsumsi karbohidratnya ini di bawah 130 miligram 130 gram per hari harusnya. Oke. Kalau intermittent fasting sebenarnya ininya banyak apa timingnya itu banyak sekali. Ada yang fastingnya 16 sampai 18 jam yang disarankan ya. Bukan bukan fastingnya sampai 20 jam itu enggak. Jadi yang disarankan pun di 16 sampai 18 jam. Meal replacement oke, tapi tidak bisa digunakan dalam jangka waktu panjang karena meal replacement ini akan terkait sama VLCD, very low calorie diet di bawah 800 kalori. Dimana kalau kita memberikan diet VLCD ini dalam jangka waktu lama, ini akan terjadi adaptasi dari metabolik. Jadi metabolisme kita akan lebih lambat, bukan adanya jadi turun berat badan, akan stuck dan mudah sekali untuk naik berat badannya kemudiannya. Nah, di sini untuk pertimbangan karbohidratnya, ini berapa persen sih yang harus kita kasih? Di penelitian ini menyebutkan bahwa 50 sampai 55% karbohidrat dari energi harian ini yang bisa kita berikan. Dan pilihan karbohidratnya harusnya ya di sini kelihatan dengan lebih banyak yang rendah dengan CFR-nya, karbohidrat to fiber rasionya ini sebenarnya lebih seperti glycemic index, sama kurang lebih sama glycemic index. Jadi pilihannya yang memang rendah glycemic indexnya.
faktornya banyak sekali yang mempengaruhi glycemic index ini, kematangan cara pengolahan dari bahan bakunya itu sangat mempengaruhi. Itu yang paling harus kita perhatikan dari struktur dari karbohidrat itu sendiri sama pengolahan dari karbohidrat itu sendiri. Walaupun strukturnya oke, bagus, tapi kalau pengolahannya salah ini akan meningkatkan glycemic index dari suatu karbohidrat. Oke, nah ini mungkin banyak juga. Apakah orang hipertensi ini boleh nggak sih makan daging? Biasanya kita rata-rata nih yang datang ke poli ya, oh saya nggak mau makan daging dok karena lagi hipertensi. Oh enggak, ternyata justru yang carbnya yang banyak itu yang menyebabkan hipertensi, yang lebih cenderung menyebabkan hipertensi. Nah di sini ada challenge di penelitian ini dilakukan challenge bahwa sebagian dari karbohidrat ini dia ambil karbohidratnya kurang lebih 45% dengan pada subjek yang kontrolnya ini 20, mereka memberikan yang kontrol 20%, kurang lebih 20% protein, sedangkan yang proteinnya dinaikkan sekitar 25%, 5% dari protein itu diberi eh lean red meat. Nah, ternyata pada yang perlakuan ini terjadi penurunan tekanan darah. Jadi ya kita tinggal pilihan kita daging apa yang kita berikan nih untuk menurunkan hipertensi. Jadi nggak usah takut ya makan daging gitu ya untuk yang hipertensi. Tinggal kita hitung untuk kebutuhan proteinnya. Protein hariannya memang sangat bervariasi, bisa kita berikan sekitar 20-25% dari total energi hariannya. Dengan karbohidrat maksimal ya sekitar 55%. Sisanya adalah lemak. Lemak kalau kita memakai seperti Dash Diet itu antara MUFA, PUFA itu 1:1 dan saturated fatnya itu diturunkan. Jadi saturated fat itu tidak ada pada nabati, semua saturated fat adalah lemak dari hewani. Jadi contoh kayak butter atau lemak hewan itu yang tinggi saturated fat. Nah, ternyata nih takut nggak nih makan telur nih pada orang yang hipertensi? Enggak nih, ternyata di egg protein ini mengandung antihipertensif peptida peptida antihipertensif. Jadi dia kerjanya seperti ACE inhibitor. Nah, terutama di eh protein-protein yang ini ya, protein yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Nah, ini kan didapatkan paling banyak dari telur nih. Boleh dibaca jurnal ini ada egg yolk sendiri pun itu mengandung protein-protein yang esensial ya, yang nggak bisa dibentuk oleh tubuh. Jadi harapannya dari dalam setiap misalnya 25% dari total energi kita, kita ada sisipkan mungkin dikasih ikan, terus tetap ada dia makan telur, entah untuk jumlahnya ini akan disesuaikan per pasien, sedangkan untuk ikan ini harapannya ini juga memberikan omega 3 untuk pasiennya. Harapannya dengan omega 3 dapat menurunkan perbandingan antara omega 6 dan omega 3 sehingga lebih faktor proinflamasinya lebih rendah. Oke, Dash diet ini terkait dengan restriksi natrium. Kenapa sih harus restriksi natrium? Nah, tujuannya sebenarnya untuk menurunkan kadar airnya ini. Jadi dengan kadar air yang natriumnya eh, direabsorpsi lagi kan cairannya lebih tinggi nih. Jadi beban jantungnya lebih berat sehingga terjadi tekanan darah yang lebih tinggi. Jadi harapannya dengan restriksi natrium ini dapat menurunkan ya cairan ini. Cuman natrium ini sebenarnya fungsinya banyak. Natrium ini kan terkait sama terutama sama pompa NAK-ATPase yang hampir terjadi untuk semua pergerakan sel. Kita bayangkan kalau natrium ini kita restriksi terlalu rendah sehingga kita terjadi hiponatremi. Nah, ini yang kita takutkan gangguan dari pompa NAK-ATPase yang dampaknya buruk untuk tubuh ya. Nah, ini sebaiknya memang kita ikutin adequate intake levelnya, di mana yang memang
disarankan oleh WHO di sini adalah sekitar di bawah 2 gram atau maksimal 2,3 gram atau sekitar 5 gram dari garam dapur ya di sini untuk menurunkan eh, CFD, coronary vascular disease-nya di sini. Nah, ini juga perlu diketahui ada yang memang sudah kita restriksi natrium nih, ternyata nggak turun-turun, tensinya juga yang nggak ngaruh. Ternyata memang ada nih hipertensi yang sensitivity atau salt resistant. Kalau disebut salt sensitivity ya sekitar 5 sampai dia bisa bagus dengan kita menurunkan kadar natrium, ternyata dapat turun nih tekanan darahnya sebanyak 5 sampai 10% atau terjadi perubahan lebih dari sekitar 4 mm Hg. Ini cut off-nya di sini. Nah, kalau ini tidak tercapai, berarti dia kemungkinan salt resisten. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor memang dari BMI, eh, usia, ras. Ini sangat mempengaruhi antara salt sama resisten sensitivity-nya. Oke. Nah, memang sebaiknya sih kita tidak jangan terlalu strict untuk oh nggak boleh nih garam dapur atau apa yang mengandung natrium nggak boleh. Cuman kita sebaiknya menghindari beberapa makanan yang memang tinggi sekali nih kadar natriumnya. Nah, ini ada disebutkan rata-rata adalah yang mengandung zat tambahan, zat pengawet ini yang ada natriumnya ini yang paling tinggi. Nah, ini yang paling tinggi. Nah, non-nutritive sweetener pun ada natriumnya nih kadang-kadang nih. Jadi perlu dilihat ingredients-nya pada saat kita membeli suatu produk. Nah, makanan-makanan tambahan yang ada natriumnya inilah yang kita hindarin. Ya, kalau di garam dapur ya untuk rasa itu nggak perlu kita batasin terlalu strict. Bahkan kalau terlalu strict nanti akan turun sekali kadar natriumnya. Oke. Oke, begini dulu. Ini untuk bacaannya. Terima kasih. Mungkin ada yang nanti kita lanjutkan untuk sesi sharingnya saja ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Fitri Vidyastuti, spesialis gizi klinik atas penyampaiannya tadi. Kita masuk ke sesi diskusi ya dokter. Kita undang kembali pembicara narasumber kita. Yang pertama tadi ada Nurse